Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita lanjutkan pembahasan soal trigonometri nomor 6 sampai nomor 10. Untuk nomor 6 langsung saja ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC-nya 3, sudut A-nya 30 derajat dan sudut B-nya 60 derajat. Maka panjang dari sisi C adalah Nah, dari sini dari segitiga ABC kita gambar dulu ya, kita gambar dulu dengan ini adalah titik sudut A, ini B, kemudian di sini C. Diketahui sisi BC-nya 3, ini 3 cm. Kemudian besar dari sudut A-nya 30 derajat, berarti di sini 30 derajat, kemudian sudut B-nya 60 derajat. Di sini ada sisi, kemudian ada sudut, sisi yang ada di depan sudut 30 derajat 3, yang dicari adalah panjang dari sisi C. Panjang dari sisi C berarti ini nanti kita bisa menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus. Ingat, dalam satu segitiga total seluruh sudutnya itu adalah berapa derajat? Yaitu 180 derajat. Kalau di sini sudah ada 180 derajat, ada 30, ada 60, berarti kita bisa mencari nilai dari besar dari sudut C. Karena ini nanti kalau pakai aturan sinus, berarti sisi dibandingkan dengan sudut yang ada di hadapannya, kemudian sisi C, ini sisi C ya, dihadapkan dengan sudut C. Lah sudut C kan belum diketahui, maka kita cari dulu sudut C, yaitu 180 derajat dikurangi dengan sudut A ditambah dengan sudut B, berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambahkan dengan 60 derajat. Berarti di sini 180 derajat dikurangi 90, artinya tinggal 90 derajat. Ini adalah besar dari sudut C. Berarti C-nya 90 derajat. Nah, seperti ini. Kalau C-nya 90 derajat, berarti kita mencari aturan sin. Aturan sinnya nanti pakai C per pasangan sudut yang dihadapannya, yaitu sin C sama dengan BC. BC ini berarti sisi A ya. A per sin A. Jadi C per sin 90 derajat sama dengan A-nya 3 per sin 30. Nah, jadi C per sin 90 yaitu 1, 3 per sin 30 yaitu setengah. C dibagi 1, C 3 dibagi setengah 6. Jadi panjang dari sisi C, panjang dari sisi ini adalah 6 cm. Nah, kita lanjut soal yang nomor 7. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PR-nya 8 cm, sudut PQR-nya 45 derajat dan sudut QPR-nya 75 derajat. Maka panjang dari sisi PQ adalah, di sini kita gambar dulu seperti yang nomor 6 tadi. Dari segitiga PQR ya, kita gambarkan PQR. Kemudian yang diketahui panjang sisi PR-nya 8 cm, berarti di sini 8 cm. Kemudian yang diketahui lagi yaitu sudut PQR-nya 45 PQR. Nah, berarti di sini 45 derajat. Sudut QPR-nya 75 QPR, berarti di sini 75 derajat. Nah, kemudian dari sini kita diminta untuk mencari panjang dari HP. Nah, panjang HP itu berarti panjang ininya. Nah, kita misalkan sebagai X. Nah, di sini HP-nya X, berarti kita tetap pakai aturan sinus, yaitu pasangan sisi dengan sudut yang dihadapinya 8 per sin 45 X per sin. Nah, ini berapa? Nah, berarti kita harus mencari dulu dari segitiga sudut ya, jumlah sudut dalam satu segitiga tadi kan 180. Jadi sudut dari PRQ, nah PRQ berarti sudut ini yaitu 180 derajat dikurangi dari penjumlahan sudut yang lain, dua sudut yang lain, berarti 75 derajat ditambahkan dengan 45 derajat, berarti 180 derajat dikurangi berapa ini? 120 derajat, berarti tinggal 60 derajat. Berarti ini sudutnya 60 derajat. Nah, setelah diketahui sudutnya 60 derajat, pakai aturan sin, aturan sinus. Nah, perbandingan sudutnya yaitu PQ per
sin dari PRI ya, sudut PRI sama dengan PR per sudut dari PQR. Nah, PQR. Maka dari sini PQ-nya dicari, kemudian sin PRQ-nya tadi sin 60 sama dengan PR-nya 8 cm per PQR-nya 45 derajat. Nah, jadi 8 per sin 45 sama dengan PQ per sin 60. Nah, jadi sini PQ per sin 60 yaitu setengah akar 3 sama dengan 8 per sin 45 setengah akar 2. Karena ada setengahnya di ruas kanan dan kiri, kita eliminasi sehingga panjang dari PQ yaitu kalikan silang 8 akar 3. Akar 3 kali 8 per akar 2. Nah, di sini karena ada akar 2 di bawah, maka kita rasionalkan. Sehingga 8 akar 6 per akar 4 2. Ini kita eliminasi 4 akar 6 cm. Ini adalah panjang dari PQ-nya. Nah, ketemu ya, 4 akar 6 cm. Nomor 8. Jika segitiga ABC dengan panjang sisi AC-nya 8 per 3 akar 3 cm dan panjang sisi B-nya 8 cm dan sudut A-nya 60 derajat, maka besar sudut C adalah, ini kayaknya tetap pakai aturan sin ya kalau kita gambar. Ya, di sini nanti akan lebih jelas jika kita gambarkan. Ini A, ini B, ini C. Kemudian dari sini panjang sisi AC-nya 8 per 3 akar 3. Nah, kemudian panjang dari sisi B-nya ya, sisi BC-nya 8 cm. Besar dari sudut A-nya 60 derajat. Nah, maka besar sudut C adalah berapa? Sudut C berarti yang sini. Nah, kalau sudut C ini kan tidak ada pasangannya di sini, semuanya kosong. Berarti kita gunakan sudut yang lain dulu. Kita nyari sudut B-nya dulu yang ada pasangannya. Nah, berarti dari sini nanti dari sini ya, BC per sin A sama dengan AC per sin B. Nah, ini sehingga BC-nya 8 per sin A-nya sin 60 derajat sama dengan AC-nya berapa? 8 per 3 akar 3 per sin B-nya kita cari. Nah, dari sini berarti 8 per sin 60 yaitu setengah akar 3 dikalikan sama dengan ya 8 per 3 akar 3 per sin B. Nah, kita kalikan silang. Nah, sini boleh, berarti 8 sin B sama dengan 8 per 3 akar 3 dikalikan dengan setengah akar 3. 8 sin B sama dengan 8 per 3 kali setengah akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 berarti akar 9, 3 bisa dicoret ya. Nah, ini habis. Kemudian 8 sama 2 berapa? 4. Dibagi 8 dibagi 2 berarti 4. Sehingga sin B-nya 4 per 8 atau sama dengan setengah. Ini masih sin B, berarti kita nyari sudut B-nya. Cari nilai dari sin sudut B yang nilainya setengah. Sin yang nilainya setengah yaitu sin 30 ya, 30 derajat. Jadi sudut B-nya 30 derajat. Kalau sudut B ini sudah diketahui 30 derajat. Nah, di sini 30. Berarti kita bisa nyari sudut C. Caranya gimana? Ingat bahwa dalam suatu segitiga jumlah ketika sudutnya 180. Berarti sudut C yaitu 180 derajat dikurangi dengan sudut A ditambah sudut B. Nah, dari sini berarti 180 derajat dikurangi sudut A-nya tadi 60 derajat ditambah sudut B-nya 30 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 90 derajat. Maka besar dari sudut C-nya yaitu berapa? 90 derajat. Nah, silakan dipahami dulu.
Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 9. Di sini diketahui bahwa ada segitiga ABC dengan sudut A-nya 45 derajat dan panjang AC-nya sama dengan P. Berarti di sini P. Kemudian panjang AB-nya P akar 2. AB berarti di sini P akar 2. Maka panjang sisi BC-nya berapa? Berarti kita nyari BC-nya ini. Panjang sisi BC-nya nanti berarti tetap dalam bentuk P ya ini nanti, karena tidak ada ukuran yang pasti, ukuran nyatanya masih dalam bentuk variabel P. Di sini kalau ada dua sisi dan satu sudut, sudutnya itu diapit oleh dua sisi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan pada video pembelajaran kemarin, yaitu yang sebelumnya tentang aturan kosinus. Kalau aturan kosinus itu cirinya jika ada dua sisi, kemudian satu sudut dan sudutnya diapit oleh dua sisi tersebut, maka mencari panjang sisi BC-nya. Ini BC-nya nanti kita kuadratkan pakai rumus kosinus. Nah, dari sini rumus kosinus saya cari ya. Berarti BC kuadrat itu sama dengan apa? AB kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali AC dikalikan dengan cos sudut BAC, sudut yang diapit. Nah, berarti sudut BAC. Nah, seperti ini. Maka dari sini AB kuadrat, jadi P akar 2 dikuadratkan ditambah dengan AC kuadrat, AC-nya yaitu P kuadrat dikurangi dengan 2 dikali AB berarti P akar 2 dikali dengan AC berarti P, kalikan dengan cos sudut BAC, bisa dituliskan langsung 40. Nah, berarti cos dari sudut BAC atau cos 45 derajat. Maka dari sini P akar 2 kuadrat berarti 2P kuadrat plus P kuadrat min 2 akar 2P kuadrat dikalikan dengan cos 45 setengah akar 2. Berarti dari sini 3P kuadrat ini bisa kita eliminasi, akar 2 kali akar 2 yaitu 2, berarti min 2P kuadrat atau sama dengan 1P kuadrat, ini adalah BC kuadratnya. Maka BC-nya yaitu akar dari P kuadrat atau BC. Kalau menghilangkan kuadrat yang ada di sini, berarti ruas yang satunya harus di akar. Nah, jadi ini kuadratnya sudah hilang, di sini ada akar. Akar kalau dikuadratkan berarti apa? Akarnya hilang karena 2/2 ya, pangkat 1. Artinya BC sama dengan P cm. Nah, lanjut nomor terakhir yaitu nomor 10. Pak Dola memasang antena pada sebatang bambu. Agar antena yang terpasang pada bambu tidak goyah, di ujung bambu dekat antena diikatkan kawat sepanjang 8 meter sampai ke tanah, membentuk sudut 60 derajat dengan tanah. Tinggi bambu tersebut adalah, berarti sini kita ilustrasikan dulu. Di sini misalnya ada antena. Ya, di sini ada antena, kemudian di ujungnya antena ini dipasangi kawat biar tidak goyah, membentuk sudut 60 derajat dengan tanah. Berarti ini 60 derajat. Nah, tingginya panjangnya kawat itu 8 meter. Nah, ini. Maka yang ditanya adalah tinggi dari bambu, tingginya ini. Tingginya bambu ini ditanya nanti tingginya berapa. Ini kita misalkan dengan X. Nah, dari sini ada sudut, kemudian yang ditanya D, yang diketahui adalah mi. Hubungannya dengan D ini kan sudutnya, berarti ini di sisi D, ini adalah sisi mi. Kalau ada D, ada mi, berarti yang dipakai adalah nilai dari sin. Ya, jadi sin 60 derajat sama dengan D-nya itu X, kemudian mi-nya 8. Sin 60 yaitu setengah akar 3 sama dengan X per 8. Kita kalikan silang, berarti 8 akar 3 sama dengan 2X, atau biar enggak jumbo kita balik seperti ini, sehingga X nya 8 akar 3 pindah 2 nya. Nah, kita eliminasi sehingga X nya tinggal 4 akar 3 meter, sehingga tinggi dari bambu tersebut adalah 4 akar 3 meter.
Nah, itu sekian pembahasan soal tentang trigonometri bagian 2. Silakan dipahami nomor 6 dan nomor 10. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 15. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.